Seorang menantu perempuan yang baik harus belajar bagaimana menangani hubungan antar mertua dan menantu dengan benar. Sebaik apapun ibu mertua, tetap perlu ada batasan. Jangan berkonfrontasi langsung dengan ibu mertua, biarkan suami yang berkomunikasi, mungkin hasilnya akan lebih baik. Arya, bilangin ke ibu dong, jangan masukin popok kain lagi ke dalam popok sekali pakai sikat kecil. Kain itu nggak menyerap air, kalau udah dikencingin jadi basah kuyup, nempel di pantat kan nggak nyaman banget. Kamu bilang aja langsung ke ibu, kenapa harus aku yang ngomong? Nggak enak kalau aku yang ngomong ke ibu, lagian kamu kan anak kandungnya, ucapanmu pasti lebih didengar. Lagi pula ini juga biar nggak merusak hubungan menantu dan mertua kan? Tapi apa kamu yakin kalau begini nggak bakal berpengaruh? Disuruh ngomong ya ngomong aja, kok banyak alasan sih? Bu, Dara minta aku bilang ke ibu. Ibu nggak tuli kok. Arya, bilangin ke ibu dong. Aku nggak bisa makan makanan seperti ini. Lagian ini benar-benar nggak memperbanyak ASI, tinggi minyak, tinggi lemak, dan susah dicerna. Bu, Ibu sudah tahu. Dara, si kecil nangis terus nih, apa dia lapar? Buruan susuin. Arya, bilangin ke ibu kita dong, bayi nangis itu hal yang wajar. Kalau tiap nangis langsung disusuin, nanti malah jadi kekenyangan. Selain memperberat kerja pencernaannya, itu juga bisa mempengaruhi perkembangan otaknya. Dia ngisap tangannya terus, kalau bukan lapar terus apa? Bayi yang usianya masih kecil punya kebutuhan mengisap yang sangat besar. Pas mau tidur, perutnya nggak nyaman, ngantuk, atau bosan, mereka pasti pengen mengulum sesuatu di mulutnya. Kasih sesuatu aja buat diisap. beneran nggak nangis lagi? Kamu kasih dia apa? Ini empeng. Wah, bagus juga ya, bisa sekalian melatih otot mulut bayi juga. Ajaib banget. Sedang masak ya? Hambar sekali. Nah, lanjutkan memasaknya. Aku lihat belakangan ini suasana hatimu sedang bagus. Kamu juga tidak bertengkar lagi dengan ibu. Apa kamu mendapatkan semacam rahasia? Sekarang sikapku terhadap ibumu cuma satu, masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Setiap kali beliau menceramai dan mengomel, aku hanya mengangguk dan tersenyum. Sikapku itu bisa dibilang sangat patuh, tapi tindakanku sama sekali tidak berubah. Dengan begini aku tidak akan kesal. Sekali mendayung, 2-3 pulau terlampaui. Dara, tunggu sebentar. Pakaian apa yang kamu pakai itu? Baumu kelihatan kemana-mana, tidak sopan sekali. Cepat-cepat ganti baju yang lain. Aku sudah selesai ganti, Bu. Kami pergi dulu ya. Dara, waktunya bangun. Ini sudah jam 8 lewat. Kenapa masih tidur saja? Baik, Bu. Ini saya bangun. Kalau begitu cepat ya. Dara, kenapa belum bangun juga? Bukannya tadi katanya mau bangun? Astaga, kalau tidur lagi nanti bisa-bisa sampai siang. Cepat bangun, cepat bangun. Waktu ibu masih muda dulu, jam 6 pagi sudah bangun untuk pergi ke sawah. Saya mengerti, Bu. Ibu sudah bekerja keras ya. Kenapa pintunya dikunci? Dara, buka pintunya. Mau kemana? Mau lihat rumah? Lihat rumah apa? Sudahlah, ikut saja. Wah, pilihan kita memang benar-benar bagus ya. Apalagi tekstur dinding ini kalau disentuh langsung mengingatkanku pada buah leci kesukaanmu. Kalau progresnya seperti ini, bulan depan kita sudah bisa pindah rumah. Mulai sekarang kita bakal punya rumah kecil milik kita sendiri. Bukan begitu. Kenapa sih kamu tidak mau tinggal di rumah ibu saja? Di rumah kan makanan dan minuman semuanya sudah disediakan untukmu. Kamu ini benar-benar tidak tahu bersyukur ya, tahu tidak? Ibu, aku tentu saja mau tinggal bersama ibu di rumah itu. Segala hal tentang diriku tidak perlu ada yang berubah. Masakan rumah adalah rasa yang sudah biasa aku makan sejak kecil. Rumah itu adalah rumahku sendiri dan orang tua itu adalah orang tuaku sendiri. Tapi apakah ibu pernah memikirkan Dara? Kehidupan seperti apa yang dia jalani di sana? Dia itu seperti pembantu gratisan di rumah kita. Apakah Dara bisa benar-benar bahagia tinggal di rumah kita? Ibu kan begini karena mengkhawatirkanmu. Kamu begitu sibuk tapi masih harus mengurusi ini dan itu. Bahkan urusan renovasi rumah ini pun kamu sendiri yang turun tangan. Meskipun aku yang mengurusi renovasi, tapi semua urusan rumah tangga lainnya Dara yang lagi menyelesaikannya. Mulai dari pembersihan dasar di awal hingga akhir sampai pembersihan sisa-sisa sampah renovasi, semuanya sudah termasuk dalam paket layanan mereka. Oh, begitu ya. Rumah itu seharusnya menjadi tempat yang penuh dengan cinta, menjadi tempat berlindung yang aman. Dulu aku belum bisa memberikan itu semua kepadamu, tapi sekarang aku ingin memberikan sebuah rumah yang sesungguhnya untukmu.
Ibu, sebentar lagi kan tahun baru Imlek. Aku berencana pulang ke rumah orang tuaku beberapa hari. Aku bakal cepat balik kok. Kamu kan sudah menikah dan jadi bagian dari keluarga kami. Mendingan kamu sekalian saja pulang ke sana setelah Imlek selesai. Benar juga ya, ternyata ibu pemikirannya sangat perhatian dan pengertian sekali. Tahun lalu kan kita sudah merayakan Imlek di rumah kita. Tahun ini memang sudah seharusnya kita merayakannya di tempat keluarga kamu. Oke deh. Bukan, maksud ibu bukan begitu. Bagaimana rasanya kalau kamu punya suami yang tidak bisa menangkap ucapan orang lain? Kamu ini kalau tidak ada kerjaan jangan hobi bolak-balik ganti sikat gigi, kenapa? Ibu, sikat gigi itu sebulan sekali memang harus diganti. Sikat yang lama ini kan masih bagus sekali. Zaman ibu dulu satu sikat gigi bisa dipakai sampai 2 atau 3 tahun. Apa yang ibu katakan itu memang benar. Kalau begitu sikat gigi ini biar ibu yang pakai saja. Kamu? Sayang, hari ini aku lagi malas masak nih. Bagaimana kalau kita pesan makanan saja? Boleh yuk. Kamu ini kenapa malas sekali sih? Pesan makanan di luar itu mahal tahu. Kalau uang itu kamu berikan ke ibu, ibu sudah bisa cukup buat ibu masakin makan yang memenuhi satu meja penuh. Kamu transfer uang ke ibu buat apa? Itu kan uang untuk pesan makanan yang ibu bilang tadi. Sudah aku berikan ke ibu. Sekarang ibu cepat Gi sana masak. Kami berdua sudah lapar banget nih. Apa-apaan kamu ini? Kamu bilang barang ginian harganya berapa? 100.000 lebih. Anak laki-lakiku capek-capek cari uang berapa sih sampai bisa kamu boroskan begini? Cepat kembalikan ini semua. Lagian makuk yang lama sudah kubuang semua. Kalau dikembalikan kita mau pakai apa? Aku tidak peduli, tidak ada barang yang tidak bisa kau kembalikan. Biar aku yang mengembalikannya. Aduh ibu, cuma masalah begini apa perlu sampai begini? Satu mangkuk harganya 200.000 lebih. Biarpun dilapisi emas juga tidak akan semahal itu harganya. Iya, biar aku yang mengembalikannya. Ibu istirahat saja dulu. Harus benar-benar dikembalikan ya. Ayo, mie sup sudah siap, makan selagi hangat. Bagaimanapun juga aku ini nyonya di rumah ini. Kenapa sekarang bahkan untuk urusan mangkuk saja aku tidak bisa menentukannya sendiri? Ibu sudah terbiasa hidup hemat sejak dulu, jangan dimasukkan ke dalam hati. Lalu bagaimana dengan mangkuk-mangkuk itu? Apa benar-benar dikembalikan? Dikembalikan buat apa? Ayo cepat makan selagi hangat. Setiap kali musim dingin, aku selalu mengidamkan makanan ini. Sekali cium saja sudah ketahuan kalau ini ekstra bau dan ekstra pedas. Sudah larut malam begini bukannya tidur, kenapa malah makan camilan malam? Ini semua pasti dibeli pakai uang kan? Berapa harganya? Ini tidak seberapa bu, murah kok. Bukannya ibu mau menceramai kalian, tapi hidup itu tidak boleh dijalani seperti ini. Kalian harus bisa berhemat. Sudah ya bu, ibu cepat pergi tidur sana saja. Kenapa kamu malah mendorong ibu? Ibu kan mau bicara baik-baik. Sudah bangun bu, ayo makan. Ini maksudnya apa? Mana mangkokku? Mana piring-piringnya? Semuanya sudah dikembalikan bu, bukankah ibu yang minta kita untuk berhemat? Jadi aku buatkan satu set peralatan makan yang gratis untuk ibu. Kamu? Di mana daun tehku? Daun teh terlalu mahal bu, aku sengaja memungut beberapa lembar daun pohon dari area penghijauan di bawah apartemen untuk ibu. Ini gratis. Kamu ini? Dara, di mana sepatuku? Ibu keluar rumah itu kan butuh uang. Aku sudah memikirkannya. Mulai sekarang, selain Arya yang harus pergi bekerja, kita berdua diam saja di rumah. Kalau tidak ada urusan, kita bisa tidur atau minum air putih saja. Ini kan bisa menghemat energi dan mengurangi pengeluaran. Iya, cara kamu makan udang itu, makan setengah bong setengah, padahal nutrisinya itu ada di kulitnya. Aku tahu itu bernutrisi, makanya ini sengaja aku sisihkan buat ibu. Ibu kan sudah berumur, jadi perlu banyak asupan kalsium. Ayo makan ibu. Sudah dibilang jangan berebut makanan dengan ibu, biarkan ibu makan sendiri. Sudah gemuk begitu masih saja makan. Ibu sudah berumur segitu juga masih saja hidup. Kamu ini gimana sih? Kok bisa-bisanya bicara seperti itu kepada orang tua? Oh, ibu tahu kalau ibu itu orang tua. Kalau ibu bukan orang tua, entah sudah berapa kali ibu kena pukul dalam sehari. Kamu pintar sekali ya memilih istri. Bisa-bisanya dapat istri sebaik ini. Wah, ibu sedang memuji kamu nih. Bilang terima kasih dong sama ibu. Terima kasih bu. Sudah selesai makan kok mejanya belum dibereskan? Mau nunggu siapa lagi? Iya nih, sudah selesai makan kok belum dibereskan. Mau nunggu siapa ya? Oh iya, nunggu aku. Ngapain nunggu kamu sebelum menikah? Apa ibu pernah menyuruhmu melakukan pekerjaan rumah? Benar kan, ibu merawat dia selama lebih dari 20 tahun tapi tidak mendidiknya dengan baik. Sedangkan aku baru mendidiknya beberapa tahun saja, hasilnya sudah lumayan bagus kan? Mana ada ceritanya membiarkan laki-laki membersihkan meja dapur? Ibu sudah melakukan pekerjaan sebanyak itu tapi suami ibu tetap tidak perhatian sama ibu. Memang beda nasib ya. Aku pergi cuci piring dulu ya. Dara, kamu mau kemana? Baju-baju ini belum dicuci. Oh, saya ada sedikit urusan. Bagaimana kalau ibu saja yang mencucinya? Saya yang cuci, ini kan baju kalian berdua. Atas dasar apa saya mencuci? Saya datang ke rumahmu bukan untuk jadi pembantu. Saya beri ibu 5 juta. Hitung-hitung sebagai uang lelah. Berapa kamu bilang? 5 juta, apa bisa dicuci? Bisa. Setelah selesai dicuci, nanti akan saya setrika dengan rapi, lalu saya gantungkan di lemari pakaianmu.
Dara, sebentar lagi tahun baru, lap semua jendela, lemari dan lainnya. Debunya tebal sekali seperti tidak terawat. Menerima pembayaran 1 juta. Saya yang lap juga bisa. Saya lap sampai bersih. Semua kaca di rumah lama juga saya yang lap berkilau bersih. Kamu tonton TV aja ya. Dara, masih belum masak juga. Ini sudah jam berapa? Saya ingin makan sop iga, daging goreng crispy sama terong bakar. Apa maksudnya? Kamu menyuruh saya yang masak? 2 juta cukup tidak ya? Serahkan saja pada saya, itu sudah benar. Biar saya beritahu kamu ya, sop iga buatan saya tidak ada yang tidak memujinya. Saking lezatnya sampai membuatmu lupa daratan. Saya pergi beli sayur sekarang. Mau pergi kemana? Ke pasar sayur, nanti malam saya buatkan kalian sop iga dan daging goreng. Baik. Oh iya, uang pensiunan yang 35 juta sudah saya transfer ya. Apa maksudnya? Uang pensiun apa? Kartu ibu yang sebelumnya sudah tidak bisa digunakan lagi, jadi saya pakai kartu Dara untuk diberikan ke kalian. Seharusnya hari ini uangnya sudah masuk. Jadi ternyata uang itu adalah uang pensiun saya. Dara, jangan pergi. Tapi bukankah uang itu sudah saya berikan kepada ibu? Menggunakan uang saya sendiri untuk menyuruh-nyuruh saya seharian. Seorang menantu perempuan yang baik harus belajar bagaimana menangani hubungan antar mertua dan menantu dengan benar. Sebaik apapun ibu mertua, tetap perlu ada batasan. Jangan berkonfrontasi langsung dengan ibu mertua, biarkan suami yang berkomunikasi, mungkin hasilnya akan lebih baik. Arya, bilangin ke ibu dong, jangan masukin popok kain lagi ke dalam popok sekali pakai sikat kecil. Kain itu nggak menyerap air, kalau udah dikencingin jadi basah kuyup, nempel di pantat kan nggak nyaman banget. Kamu bilang aja langsung ke ibu, kenapa harus aku yang ngomong? Nggak enak kalau aku yang ngomong ke ibu, lagian kamu kan anak kandungnya, ucapanmu pasti lebih didengar. Lagi pula ini juga biar nggak merusak hubungan menantu dan mertua kan? Tapi apa kamu yakin kalau begini nggak bakal berpengaruh? Disuruh ngomong ya ngomong aja, kok banyak alasan sih? Bu, Dara minta aku bilang ke ibu. Ibu nggak tuli kok. Arya, bilangin ke ibu dong. Aku nggak bisa makan makanan seperti ini. Lagian ini benar-benar nggak memperbanyak ASI, tinggi minyak, tinggi lemak, dan susah dicerna. Bu, Ibu sudah tahu. Dara, si kecil nangis terus nih. Apa dia lapar? Buruan susuin. Arya, bilangin ke ibu kita dong, bayi nangis itu hal yang wajar. Kalau tiap nangis langsung disusuin, nanti malah jadi kekenyangan. Selain memperberat kerja pencernaannya, itu juga bisa mempengaruhi perkembangan otaknya. Dia ngisap tangannya terus, kalau bukan lapar terus apa? Bayi yang usianya masih kecil punya kebutuhan mengisap yang sangat besar. Pas mau tidur, perutnya nggak nyaman, ngantuk, atau bosan, mereka pasti pengen mengulum sesuatu di mulutnya. Kasih sesuatu aja buat diisap. beneran nggak nangis lagi? Kamu kasih dia apa? Ini empeng. Wah, bagus juga ya, bisa sekalian melatih otot mulut bayi juga. Ajaib banget. Sedang masak ya? Hambar sekali. Nah, lanjutkan memasaknya. Aku lihat belakangan ini suasana hatimu sedang bagus. Kamu juga tidak bertengkar lagi dengan ibu. Apa kamu mendapatkan semacam rahasia? Sekarang sikapku terhadap ibumu cuma satu, masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Setiap kali beliau menceramai dan mengomel, aku hanya mengangguk dan tersenyum. Sikapku itu bisa dibilang sangat patuh, tapi tindakanku sama sekali tidak berubah. Dengan begini aku tidak akan kesal. Sekali mendayung, 2-3 pulau terlampaui. Dara, tunggu sebentar. Pakaian apa yang kamu pakai itu? Baumu kelihatan kemana-mana, tidak sopan sekali. Cepat-cepat ganti baju yang lain. Aku sudah selesai ganti, Bu. Kami pergi dulu ya. Dara, waktunya bangun. Ini sudah jam 8 lewat. Kenapa masih tidur saja? Baik, Bu. Ini saya bangun. Kalau begitu cepat ya. Dara, kenapa belum bangun juga? Bukannya tadi katanya mau bangun. Astaga, kalau tidur lagi nanti bisa-bisa sampai siang. Cepat bangun, cepat bangun. Waktu ibu masih muda dulu, jam 6 pagi sudah bangun untuk pergi ke sawah. Saya mengerti, Bu. Ibu sudah bekerja keras ya. Kenapa pintunya dikunci? Dara, buka pintunya.
Mau kemana? Mau lihat rumah? Lihat rumah apa? Sudahlah, ikut saja. Wah, pilihan kita memang benar-benar bagus ya. Apalagi tekstur dinding ini kalau disentuh langsung mengingatkanku pada buah leci kesukaanmu. Kalau progresnya seperti ini, bulan depan kita sudah bisa pindah rumah. Mulai sekarang kita bakal punya rumah kecil milik kita sendiri. Bukan begitu. Kenapa sih kamu tidak mau tinggal di rumah ibu saja? Di rumah kan makanan dan minuman semuanya sudah disediakan untukmu. Kamu ini benar-benar tidak tahu bersyukur ya, tahu tidak? Ibu, aku tentu saja mau tinggal bersama ibu di rumah itu. Segala hal tentang diriku tidak perlu ada yang berubah. Masakan rumah adalah rasa yang sudah biasa aku makan sejak kecil. Rumah itu adalah rumahku sendiri dan orang tua itu adalah orang tuaku sendiri. Tapi apakah ibu pernah memikirkan Dara? Kehidupan seperti apa yang dia jalani di sana? Dia itu seperti pembantu gratisan di rumah kita. Apakah Dara bisa benar-benar bahagia tinggal di rumah kita? Ibu kan begini karena mengkhawatirkanmu. Kamu begitu sibuk tapi masih harus mengurusi ini dan itu. Bahkan urusan renovasi rumah ini pun kamu sendiri yang turun tangan. Meskipun aku yang mengurusi renovasi, tapi semua urusan rumah tangga lainnya Dara yang lagi menyelesaikannya. Mulai dari pembersihan dasar di awal hingga akhir sampai pembersihan sisa-sisa sampah renovasi, semuanya sudah termasuk dalam paket layanan mereka. Oh, begitu ya. Rumah itu seharusnya menjadi tempat yang penuh dengan cinta, menjadi tempat berlindung yang aman. Dulu aku belum bisa memberikan itu semua kepadamu, tapi sekarang aku ingin memberikan sebuah rumah yang sesungguhnya untukmu. Ibu, sebentar lagi kan tahun baru Imlek. Aku berencana pulang ke rumah orang tuaku beberapa hari. Aku bakal cepat balik kok. Kamu kan sudah menikah dan jadi bagian dari keluarga kami. Mendingan kamu sekalian saja pulang ke sana setelah Imlek selesai. Benar juga ya, ternyata ibu pemikirannya sangat perhatian dan pengertian sekali. Tahun lalu kan kita sudah merayakan Imlek di rumah kita. Tahun ini memang sudah seharusnya kita merayakannya di tempat keluarga kamu. Oke deh. Bukan, maksud ibu bukan begitu. Bagaimana rasanya kalau kamu punya suami yang tidak bisa menangkap ucapan orang lain? Kamu ini kalau tidak ada kerjaan jangan hobi bolak-balik ganti sikat gigi, kenapa? Ibu, sikat gigi itu sebulan sekali memang harus diganti. Sikat yang lama ini kan masih bagus sekali. Zaman ibu dulu satu sikat gigi bisa dipakai sampai 2 atau 3 tahun. Apa yang ibu katakan itu memang benar. Kalau begitu sikat gigi ini biar ibu yang pakai saja. Kamu? Sayang, hari ini aku lagi malas masak nih. Bagaimana kalau kita pesan makanan saja? Boleh yuk. Kamu ini kenapa malas sekali sih? Pesan makanan di luar itu mahal tahu. Kalau uang itu kamu berikan ke ibu, ibu sudah bisa cukup buat ibu masakin makanan yang memenuhi satu meja penuh. Kamu transfer uang ke ibu buat apa? Itu kan uang untuk pesan makanan yang ibu bilang tadi. Sudah aku berikan ke ibu. Sekarang ibu cepat Gi sana masak. Kami berdua sudah lapar banget nih. Apa-apaan kamu ini? Kamu bilang barang ginian harganya berapa? 100.000 lebih. Anak laki-lakiku capek-capek cari uang berapa sih sampai bisa kamu boroskan begini? Cepat kembalikan ini semua. Lagian makhluk yang lama sudah kubuang semua. Kalau dikembalikan kita mau pakai apa? Aku tidak peduli, tidak ada barang yang tidak bisa kau kembalikan. Biar aku yang mengembalikannya. Aduh ibu, cuma masalah begini apa perlu sampai begini? Satu mangkuk harganya 200.000 lebih. Biarpun dilapisi emas juga tidak akan semahal itu harganya. Iya, biar aku yang mengembalikannya. Ibu istirahat saja dulu. Harus benar-benar dikembalikan ya. Ayo, mie sup sudah siap, makan selagi hangat. Bagaimanapun juga aku ini nyonya di rumah ini. Kenapa sekarang bahkan untuk urusan mangkuk saja aku tidak bisa menentukannya sendiri? Ibu sudah terbiasa hidup hemat sejak dulu, jangan dimasukkan ke dalam hati. Lalu bagaimana dengan mangkuk-mangkuk itu? Apa benar-benar dikembalikan? Dikembalikan buat apa? Ayo cepat makan selagi hangat. Setiap kali musim dingin, aku selalu mengidamkan makanan ini. Sekali cium saja sudah ketahuan kalau ini ekstra bau dan ekstra pedas. Sudah larut malam begini bukannya tidur, kenapa malah makan camilan malam? Ini semua pasti dibeli pakai uang kan? Berapa harganya? Ini tidak seberapa bu, murah kok. Bukannya ibu mau menceramai kalian, tapi hidup itu tidak boleh dijalani seperti ini. Kalian harus bisa berhemat. Sudah ya bu, ibu cepat pergi tidur sana saja. Kenapa kamu malah mendorong ibu? Ibu kan mau bicara baik-baik. Sudah bangun bu, ayo makan. Ini maksudnya apa? Mana mangkokku? Mana piring-piringnya? Semuanya sudah dikembalikan bu, bukankah ibu yang minta kita untuk berhemat? Jadi aku buatkan satu set peralatan makan yang gratis untuk ibu. Kamu? Di mana daun tehku? Daun teh terlalu mahal bu, aku sengaja memungut beberapa lembar daun pohon dari area penghijauan di bawah apartemen untuk ibu. Ini gratis. Kamu ini? Dara, di mana sepatuku? Ibu, keluar rumah itu kan butuh uang. Aku sudah memikirkannya. Mulai sekarang, selain Arya yang harus pergi bekerja, kita berdua diam saja di rumah. Kalau tidak ada urusan, kita bisa tidur atau minum air putih saja. Ini kan bisa menghemat energi dan mengurangi pengeluaran.
Lihat cara kamu makan udang itu, makan setengah buang setengah, padahal nutrisinya itu ada di kulitnya. Aku tahu itu bernutrisi, makanya ini sengaja aku sisihkan buat ibu. Ibu kan sudah berumur, jadi perlu banyak asupan kalsium. Ayo makan ibu. Sudah dibilang jangan berebut makanan dengan ibu, biarkan ibu makan sendiri. Sudah gemuk begitu masih saja makan. Ibu sudah berumur segitu juga masih saja hidup. Kamu ini gimana sih? Kok bisa-bisanya bicara seperti itu kepada orang tua? Oh, ibu tahu kalau ibu itu orang tua. Kalau ibu bukan orang tua, entah sudah berapa kali ibu kena pukul dalam sehari. Kamu pintar sekali ya memilih istri, bisa-bisanya dapat istri sebaik ini. Wah, ibu sedang memuji kamu nih. Bilang terima kasih dong sama ibu. Terima kasih, Bu. Sudah selesai makan kok mencenya belum dibereskan? Mau nunggu siapa lagi? Iya nih, sudah selesai makan kok belum dibereskan. Mau nunggu siapa ya? Oh iya, nunggu aku. Ngapain nunggu kamu sebelum menikah? Apa ibu pernah menyuruhmu melakukan pekerjaan rumah? Benar kan, ibu merawat dia selama lebih dari 20 tahun tapi tidak mendidiknya dengan baik. Sedangkan aku baru mendidiknya beberapa tahun saja, hasilnya sudah lumayan bagus kan? Mana ada ceritanya membiarkan laki-laki membersihkan meja dapur? Ibu sudah melakukan pekerjaan sebanyak itu tapi suami ibu tetap tidak perhatian sama ibu. Memang beda nasib ya. Aku pergi cuci piring dulu ya. Dara, kamu mau kemana? Baju-baju ini belum dicuci. Oh, saya ada sedikit urusan. Bagaimana kalau ibu saja yang mencucinya? Saya yang cuci, ini kan baju kalian berdua. Atas dasar apa saya mencuci? Saya datang ke rumahmu bukan untuk jadi pembantu. Saya beri ibu 5 juta. Hitung-hitung sebagai uang lelah. Berapa kamu bilang? 5 juta, apa bisa dicuci? Bisa. Setelah selesai dicuci, nanti akan saya setrika dengan rapi, lalu saya gantungkan di lemari pakaianmu. Dara, sebentar lagi tahun baru, lap semua jendela, lemari dan lainnya. Debunya tebal sekali seperti tidak terawat. Menerima pembayaran 1 juta. Saya yang lap juga bisa. Saya lap sampai bersih. Semua kaca di rumah lama juga saya yang lap berkilau bersih. Kamu tonton TV aja ya. Dara, masih belum masak juga. Ini sudah jam berapa? Saya ingin makan sop iga, daging goreng crispy sama terong bakar. Apa maksudnya? Kamu menyuruh saya yang masak? 2 juta cukup tidak ya? Serahkan saja pada saya, itu sudah benar. Biar saya beritahu kamu ya, sop iga buatan saya tidak ada yang tidak memujinya. Saking lezatnya sampai membuatmu lupa daratan. Saya pergi beli sayur sekarang. Bu, mau pergi kemana? Ke pasar sayur, nanti malam saya buatkan kalian sop iga dan daging goreng. Baik. Oh iya, uang pensiunan yang 35 juta sudah saya transfer ya. Apa maksudnya? Uang pensiun apa? Kartu ibu yang sebelumnya sudah tidak bisa digunakan lagi, jadi saya pakai kartu Dara untuk diberikan ke kalian. Seharusnya hari ini uangnya sudah masuk. Jadi ternyata uang itu adalah uang pensiun saya. Dara, jangan pergi. Tapi bukankah uang itu sudah saya berikan kepada ibu? Menggunakan uang saya sendiri untuk menyuruh-nyuruh saya seharian. Seorang menantu perempuan yang baik harus belajar bagaimana menangani hubungan antar mertua dan menantu dengan benar. Sebaik apapun ibu mertua, tetap perlu ada batasan. Jangan berkonfrontasi langsung dengan ibu mertua, biarkan suami yang berkomunikasi, mungkin hasilnya akan lebih baik. Arya, bilangin ke ibu dong, jangan masukin popok kain lagi ke dalam popok sekali pakai sikat kecil. Kain itu nggak menyerap air, kalau udah dikencingin jadi basah kuyup, nempel di pantat kan nggak nyaman banget. Kamu bilang aja langsung ke ibu, kenapa harus aku yang ngomong? Nggak enak kalau aku yang ngomong ke ibu, lagian kamu kan anak kandungnya, ucapanmu pasti lebih didengar. Lagi pula ini juga biar nggak merusak hubungan menantu dan mertua kan? Tapi apa kamu yakin kalau begini nggak bakal berpengaruh? Disuruh ngomong ya ngomong aja, kok banyak alasan sih? Bu, Dara minta aku bilang ke ibu. Ibu nggak tuli kok. Arya, bilangin ke ibu dong. Aku nggak bisa makan makanan seperti ini. Lagian ini benar-benar nggak memperbanyak ASI, tinggi minyak, tinggi lemak, dan susah dicerna. Bu, Ibu sudah tahu. Dara, si kecil nangis terus nih. Apa dia lapar? Buruan susuin. Arya, bilangin ke ibu kita dong, bayi nangis itu hal yang wajar. Kalau tiap nangis langsung disusuin nanti malah jadi kekenyangan. Selain memperberat kerja pencernaannya, itu juga bisa mempengaruhi perkembangan otaknya. Dia ngisap tangannya terus, kalau bukan lapar terus apa? Bayi yang usianya masih kecil punya kebutuhan mengisap yang sangat besar. Pas mau tidur, perutnya nggak nyaman, ngantuk, atau bosan, mereka pasti pengen mengulum sesuatu di mulutnya. Kasih sesuatu aja buat diisap. beneran nggak nangis lagi? Kamu kasih dia apa? Ini empeng. Wah, bagus juga ya, bisa sekalian melatih otot mulut bayi juga. Ajaib banget. Sedang masak ya? Hambar sekali.
Nah, lanjutkan memasaknya. Aku lihat belakangan ini suasana hatimu sedang bagus. Kamu juga tidak bertengkar lagi dengan ibu. Apa kamu mendapatkan semacam rahasia? Sekarang sikapku terhadap ibumu cuma satu, masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Setiap kali beliau menceramai dan mengomel, aku hanya mengangguk dan tersenyum. Sikapku itu bisa dibilang sangat patuh, tapi tindakanku sama sekali tidak berubah. Dengan begini aku tidak akan kesal. Sekali mendayung, 2-3 pulau terlampaui. Dara, tunggu sebentar. Pakaian apa yang kamu pakai itu? Baumu kelihatan kemana-mana, tidak sopan sekali. Cepat-cepat ganti baju yang lain. Aku sudah selesai ganti, Bu. Kami pergi dulu ya. Dara, waktunya bangun. Ini sudah jam 8 lewat. Kenapa masih tidur saja? Baik, Bu. Ini saya bangun. Kalau begitu cepat ya. Dara, kenapa belum bangun juga? Bukannya tadi katanya mau bangun. Astaga, kalau tidur lagi nanti bisa-bisa sampai siang. Cepat bangun, cepat bangun. Waktu ibu masih muda dulu, jam 6 pagi sudah bangun untuk pergi ke sawah. Saya mengerti, Bu. Ibu sudah bekerja keras ya. Kenapa pintunya dikunci? Dara, buka pintunya. Mau kemana? Mau lihat rumah? Lihat rumah apa? Sudahlah, ikut saja. Wah, pilihan kita memang benar-benar bagus ya. Apalagi tekstur dinding ini kalau disentuh langsung mengingatkanku pada buah leci kesukaanmu. Kalau progresnya seperti ini, bulan depan kita sudah bisa pindah rumah. Mulai sekarang kita bakal punya rumah kecil milik kita sendiri. Bukan begitu. Kenapa sih kamu tidak mau tinggal di rumah ibu saja? Di rumah kan makanan dan minuman semuanya sudah disediakan untukmu. Kamu ini benar-benar tidak tahu bersyukur ya, tahu tidak? Ibu, aku tentu saja mau tinggal bersama ibu di rumah itu. Segala hal tentang diriku tidak perlu ada yang berubah. Masakan rumah adalah rasa yang sudah biasa aku makan sejak kecil. Rumah itu adalah rumahku sendiri dan orang tua itu adalah orang tuaku sendiri. Tapi apakah ibu pernah memikirkan Dara kehidupan seperti apa yang dia jalani di sana? Dia itu seperti pembantu gratisan di rumah kita. Apakah Dara bisa benar-benar bahagia tinggal di rumah kita? Ibu kan begini karena mengkhawatirkanmu. Kamu begitu sibuk tapi masih harus mengurusi ini dan itu. Bahkan urusan renovasi rumah ini pun kamu sendiri yang turun tangan. Meskipun aku yang mengurusi renovasi, tapi semua urusan rumah tangga lainnya Dara yang lagi menyelesaikannya. Mulai dari pembersihan dasar di awal hingga akhir sampai pembersihan sisa-sisa sampah renovasi, semuanya sudah termasuk dalam paket layanan mereka. Oh, begitu ya. Rumah itu seharusnya menjadi tempat yang penuh dengan cinta, menjadi tempat berlindung yang aman. Dulu aku belum bisa memberikan itu semua kepadamu, tapi sekarang aku ingin memberikan sebuah rumah yang sesungguhnya untukmu. Ibu, sebentar lagi kan tahun baru Imlek. Aku berencana pulang ke rumah orang tuaku beberapa hari. Aku bakal cepat balik kok. Kamu kan sudah menikah dan jadi bagian dari keluarga kami. Mendingan kamu sekalian saja pulang ke sana setelah Imlek selesai. Benar juga ya, ternyata ibu pemikirannya sangat perhatian dan pengertian sekali. Tahun lalu kan kita sudah merayakan Imlek di rumah kita. Tahun ini memang sudah seharusnya kita merayakannya di tempat keluarga kamu. Oke deh. Bukan, maksud ibu bukan begitu. Bagaimana rasanya kalau kamu punya suami yang tidak bisa menangkap ucapan orang lain? Kamu ini kalau tidak ada kerjaan jangan hobi bolak-balik ganti sikat gigi. Kenapa? Ibu, sikat gigi itu sebulan sekali memang harus diganti. Sikat yang lama ini kan masih bagus sekali. Zaman ibu dulu satu sikat gigi bisa dipakai sampai 2 atau 3 tahun. Apa yang ibu katakan itu memang benar. Kalau begitu sikat gigi ini biar ibu yang pakai saja. Kamu? Sayang, hari ini aku lagi malas masak nih. Bagaimana kalau kita pesan makanan saja? Boleh yuk. Kamu ini kenapa malas sekali sih? Pesan makanan di luar itu mahal tahu. Kalau uang itu kamu berikan ke ibu, ibu sudah bisa cukup buat ibu masakin makanan yang memenuhi satu meja penuh. Kamu transfer uang ke ibu buat apa? Itu kan uang untuk pesan makanan yang ibu bilang tadi. Sudah aku berikan ke ibu. Sekarang ibu cepat Gi sana masak. Kami berdua sudah lapar banget nih. Apa-apaan kamu ini? Kamu bilang barang ginian harganya berapa? 100.000 lebih. Anak laki-lakiku capek-capek cari uang berapa sih sampai bisa kamu boroskan begini? Cepat kembalikan ini semua. Lagian makuk yang lama sudah kubuang semua. Kalau dikembalikan kita mau pakai apa? Aku tidak peduli, tidak ada barang yang tidak bisa kau kembalikan. Biar aku yang mengembalikannya. Aduh ibu, cuma masalah begini apa perlu sampai begini? Satu mangkuk harganya 200.000 lebih. Biarpun dilapisi emas juga tidak akan semahal itu harganya. Iya, biar aku yang mengembalikannya. Ibu istirahat saja dulu. Harus benar-benar dikembalikan ya. Ayo, misup sudah siap, makan selagi hangat.
Bagaimanapun juga aku ini nyonya di rumah ini. Kenapa sekarang bahkan untuk urusan mangkuk saja aku tidak bisa menentukannya sendiri? Ibu sudah terbiasa hidup hemat sejak dulu, jangan dimasukkan ke dalam hati. Lalu bagaimana dengan mangkuk-mangkuk itu? Apa benar-benar dikembalikan? Dikembalikan buat apa? Ayo cepat makan selagi hangat. Setiap kali musim dingin, aku selalu mengidamkan makanan ini. Sekali cium saja sudah ketahuan kalau ini ekstra bau dan ekstra pedas. Sudah larut malam begini bukannya tidur, kenapa malah makan camilan malam? Ini semua pasti dibeli pakai uang kan? Berapa harganya? Ini tidak seberapa bu, murah kok. Bukannya ibu mau menceramai kalian, tapi hidup itu tidak boleh dijalani seperti ini. Kalian harus bisa berhemat. Sudah ya bu, ibu cepat pergi tidur sana saja. Kenapa kamu malah mendorong ibu? Ibu kan mau bicara baik-baik. Sudah bangun bu, ayo makan. Ini maksudnya apa? Mana mangkokku? Mana piring-piringnya? Semuanya sudah dikembalikan bu, bukankah ibu yang minta kita untuk berhemat? Jadi aku buatkan satu set peralatan makan yang gratis untuk ibu. Kamu? Di mana daun tehku? Daun teh terlalu mahal bu, aku sengaja memungut beberapa lembar daun pohon dari area penghijauan di bawah apartemen untuk ibu. Ini gratis. Kamu ini? Dara, di mana sepatuku? Ibu keluar rumah itu kan butuh uang. Aku sudah memikirkan